Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Bupati Rokan Hulu beserta wakil yang sama-sama kita hormati, seluruh aparatur pemerintah kabupaten yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu pendengar radio 98,5 FM yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini kita masih bisa hadir bertatap muka. La in syakartum, kata Allah, la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka aku akan tambahkan. Salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis Jibril yang pernah kita kaji bulan yang lalu, ketika Jibril mengajarkan kepada sahabat Nabi melalui beliau tentang 3 pilar keagamaan. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman yang pertama, an tu'mina billah. Makanya dalam takhtim ini, kita orang Melayu, orang Rokan Hulu, ada takhtim namanya. Biasanya yang dibaca itu qul huwallah 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lai disikonya alhamdulillah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman artinya tasdiqun, pembenaran. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu kalau kita buka dalam kitab-kitab iman, kitab-kitab tauhid. Membenarkan dengan hati berarti harus ada pembenaran hati. Hati saja tak cukup, karena tak nampak, tak bisa diukur. Makanya kalau ada orang berimannya cuma pakai hati, tak bisa dijalankan syariat ke atasnya, karena belum diucapkannya. Mesti diucapkan. Yang ketiga, rukunnya mesti ada amal, ditunjukkan dengan perbuatan. Maka yang ibu-ibu atau yang anak-anak gadis, kalau ada yang berbilang, ada yang berkata, wahai adindaku yang cantik rupawan, sungguh abang dah mencintaimu sepenuh hati, belahlah dada abang dah. Itu bohong. Cuma buaya-buaya darat, buaya-buaya sungai Rokan saja. Rokan ini tak ada, Rokan Hilir ada. Alhamdulillah di sini ada buaya. Tapi buaya darat ada enggak? Mudah-mudahan tak ada.
Kalau ucapannya cinta tapi tak dibuktikan datang ke rumah ayahanda, itu dusta. Belum lagi bisa dipastikan keimanannya, belum bisa dipercaya kecintaannya. Mesti ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, ketika kita beriman kepada Allah, membenarkan adanya Allah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa ka makhluk, tidak seperti makhluk yang bisa ditunjuk. Jadi kalau makhluk bisa ditunjuk, kemana? Naon? Siapa yang ngagi kuih tadi? Tuh. Jadi kalau bisa ditunjuk, miliki arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, berarti makhluk. Karena yang memiliki arah membutuhkan arah sebaliknya. Makanya dalam sifat yang 20, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendirinya, tidak butuh sesuatu. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh sesuatu. Seluruh alam ni Allah tidak butuh ke atasnya. Allah tidak seperti makhluknya yang memiliki tempat. Karena memiliki tempat berarti butuh terhadap tempat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud, ada sebelum adanya segala sesuatu. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah itu ada sebelum ada sesuatu selain dirinya. Berarti tempat itu pun tidak ada juga, masa dan waktu pun tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tak berubah, dan Allah juga tak layak disebut orang, karena orang itu makhluk. Allah bukan orang Arab. Loh, kalau bukan orang Arab berarti orang Indonesia. Siapa yang bilang Allah orang Indonesia? Kalau bukan orang Indonesia berarti orang Eropa. Siapa bilang Allah orang Eropa? Penyebutan Allah dengan sebutan orang itu tak layak, karena Allah bukan makhluk, orang itu makhluk. Allah bukan orang Arab. Berarti anda yakin Allah orang Indonesia? Siapa yang menobatkan Allah Ta'ala orang Indonesia? Allah Ta'ala itu alimun khabir, maha tahu. Allah itu Tuhan Rabbul Alamin. Kan biasa kita baca waktu salat tuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Jawa saja, bukan untuk orang Melayu saja. Rabbul Alamin, Tuhan segala sesuatu. Maka menyembah, mengabdi kepada Allah, memohon dan meminta kepadanya tak harus bahasa Arab, itu baru tepat. Memohon, meminta kepada Allah tak mesti bahasa Arab. Tapi mengapa disebut Allah? Kan begitu. Sehingga identik kalimat Allah adalah Arab. Yang nyebut Allah itu Allah, bukan orang Arab. Jadi kalau namanya Allah dan dia menyebut namanya Allah, terus kita klarifikasi dia orang Arab,
berarti lebih tinggi derajat kita daripada Allah. Padahal Allah Rabbul Alamin, kita ni makhluknya. Allah itu nama yang paling agung. Allah memiliki sifat, walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, punya sifat yang biasa kita sebut 99. Faman addaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghafalnya, menghitungnya, menyebutnya, kata Allah, dakhalal jannah. Kuncinya gampang saja, hafal. Tapi kenapa saya ustaz udah hafal tak masuk surga juga? Ya, kalau mau kunci harus ada pintu. Kunci aja bawa, pintu tak ada, macam mana? Bawa anak kunci, gombohnya tidak, ya tak jadi juga. Jadi harus satu paket. Jadi amalan tu harus satu paket, tidak bisa setengah-setengah. Allah itu Pak, kalau setiap hurufnya kita pisahkan, tetap jadinya Allah. Alif, lam, lam, ha. Saya ulangi lagi. Lihat ikut tulisan Allah enggak? Mana Pak? Mulai dah. Alif, lam, lam, ha. Allah. Kita hilangkan satu alif, jadinya lillah, milik Allah. Dihilangkan alam satu, ilah. Apa arti ilah? Tuhan. Hilangkan hanya, tinggal L. L itu bahasa Ibrani artinya Tuhan atau Allah. Makanya nama Nabi Yakub itu Israel. Apa arti Israel? Isra artinya hamba, El artinya Allah. Israel hamba, hamba Allah. Dipisah-pisahkan hurufnya. Hilangkan alifnya, hilangkan lamnya, tinggal hu. Apa arti hu itu? Dia. Kata tunjuk untuk nya. Siapanya itu? Makanya kalau bapak ibu buka dalam terjemahan, setiap kalimat nya yang pakai tanda huruf kapital itu larinya ke siapa? Ke Allah. Firman strip nya itu besar n-nya. Nya itu siapa? Allah. Hu. Hilangkan lamnya, tinggal alif sama hanya. Ah. Siapa ah itu? Allah. Hilangkan alifnya, hilangkan lamnya, tinggal lam kedua dan hanya. Lahu, miliknya. Siapa itu? Allah. Maka nama Allah itu luar biasa Pak. Ketika ulama mentafsirkan nama Allah, memaknai kalimah Allah, artinya ismun liwajibil wujub al-muttasif bijami'il mahamid wal munazzah an jami'in naqais. Itu artinya rupanya panjang. Allah adalah nama kepada zat yang wajib wujudnya, yang terhimpun di dalamnya seluruh sifat-sifat kemuliaan, yang terjauh daripadanya segala sifat-sifat kekurangan. Jadi kalau ketika kita zikir Allah, itu terhimpun dalamnya Ar-Rahman,
Ketika kita zikir Allah, terhimpun dalamnya Ar-Rahim. Ketika kita zikir Allah, terhimpun dalamnya Al-Ghafur. Ketika kita berzikir Allah, terhimpun dalamnya Asy-Syakur. Ketika kita zikir Allah, terhimpun di dalamnya Al-Latif. Itu rupanya. Maka ketika kita zikir Allah, dah terhimpun segalanya. Boleh kita zikir Allah, Allah saja Ustaz? Boleh. Yang bilang siapa? Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat. Dan mereka menyebut nama Allah. Disebutkan dalam Quran itu menyebut, berzikir ismallah, nama Allah. Alhamdulillah, nampaknya kajian kita tak terlalu berat. Tak ada yang menunduk nampaknya. Tak ibu-ibu di sana? Ada tak? Berarti tak berat kajiannya. Kalau tak berat, mudah-mudahan lepas ini semuanya ambil tarikat ya. Lepas itu ambil suluk. Kosong kantor sadonya. Oh, hati-hati. Justru dengan ambil tarikat itu, tahu cara berzikir yang baik. Justru masuk tarikat itu, tahu bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Ketika kita beribadah terbatas oleh masa, jam 7.30 sudah apel, 7.30 sudah harus berkumpul, jam 15.30 baru boleh keluar. Kapan kita beribadah sebanyak-banyaknya? Terbatas oleh ruang dan masa. Cari ibadah yang tak terbatas oleh ruang dan masa. Itu tarikat. Sehingga dalam keadaan manapun kita bisa berzikir. Itu gunanya belajar ilmu tarikat. Ustaz, tarikat ini sesat nampaknya. Oh, kenapa sesat? Oh, karena dia mengajarkannya tersembunyi-tersembunyi. Kalau ilmu Allah itu kan dibagi saja, tidak usah disembunyi-sembunyikan. Pondok tahfiz terbuka, pondok Al-Quran terbuka, pesantren modern, salafi, semuanya ada, terbuka. Yang tertutup itu namanya sesat itu. Wah, itu kan komen mereka. Tarikat itu tidak ditutupi, tetapi menspesialkan ilmu tarikat. Karena spesial itu, makanya tempatnya harus spesial untuk orang-orang yang spesial. Tidak sembarangan orang. Tapi siapapun mau belajar, tidak ada pintu suluk itu tertutup. Apapun itu, berarti berzikir menyebut Allah dibenarkan dalam syariat Islam, bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Zikir inilah yang mantang, yang nantinya menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meyakini dengan hati, mampu kita ucapkan dengan lidah, kita amalkan dengan perbuatan. Setelah kenal dengan baik Allah, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun pertama dari 6 rukun iman dari hadis Jibril yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada penyampaian ananda, ucapan, ungkapan, perangai, tingkah laku yang tak cocok di hati ayahanda bunda sekalian, kepada Allah ananda mohon ampun, kepada bapa ibu sekalian ananda mohon kiranya dimaafkan. Apabila ada penyampaian ananda, ilmu yang ananda sampaikan,
pengetahuan yang ananda bagikan melenceng dari kitabullah, tak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, silakan ananda ditegur dan dituju ajar kembali, karena sejatinya ilmu itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang perlu diangkuhkan, tak ada yang perlu disombongkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berdoa kita kepada Allah agar bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan dalam taat berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal lagi berkah, serta Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh serta solehah, serta Allah jadikan kabupaten kita, kampung kita, kota kita ini, negeri kita ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.